Loh, bagaimana kalau campuran seperti yang ditanyakan oleh Pak Ajuda tadi? Wa idza kana ba'du saubi. Ya. Wa'tamadar Romli, menurut Imam Romli, annama yajuzu lil mar'ah, sesuatu yang boleh untuk perempuan, yajuzu lisobi wal majnun, boleh untuk anak laki-laki kecil, boleh untuk orang gila. Orang gila, anak laki-laki boleh. Apa yang boleh dipakaikan oleh perempuan? Apa itu? Emas, sutra. Contohnya, fayajuzu ilbasu kullin minhuma, maka boleh memakaikan anak kecil dan orang gila naklan min dabin, sandal dari emas. Boleh. Boleh. Ya. Haitsula syarafa adatan, sekiranya tidak berlebihan. Ya, kalau berlebihan nggak boleh. Anak kecil diberikan apa gitu ya, boleh. Asal tidak berlebihan. Tadi itu umurnya 7 tahun atau setelah, sebelum umur 7 tahun atau setelah 7 tahun sampai balik, ya. Sampai balik tadi mana tadi? Qabla sab'i sinin wa ba'dai ai ilal bulu. Ya. Jadi sampai balik. Ya. Boleh. Seperti tadi emas atau sutra boleh. Memakaikan untuk anaknya laki-laki. Kalau perempuan wis jelas, ya. Kalau jelas. Ya. Wa qaliludz dzahabi, utawi setitik emas, wa katsiruhu lan akeh emas, ai istimaluhuma tegese istimalihima tegese nganggo akeh emas utawa setitik emas fit tahrimi ing dalam keharamane iku sawaun podo, sedikit atau banyak itu sama haramnya. Wih, setitik gak haram, haram titik, enggak begitu. Ya tetap sama-sama haramnya. Ya. Ya, jadi apa itu? Sedikit atau banyak sama haramnya. Podo haram ini. Bukan. Iya. Emas kan itu emas itu kan ada tahapannya, ada apa? Ada emas berapa karat gitu ya. Bukan emas yang karatan ya. Iya. Malah emas sama dengan iya. Nah, gitu. Loh, bagaimana kalau campuran seperti yang ditanyakan oleh Pak Ajuda tadi? Wa idza kana ba'du saubi, wa idza kana lan tekal nalikane ana apa ba'du saubi, tadi itu sedikit atau banyaknya sutra dalam masalah pemakaiannya itu sama-sama haramnya. Ya, sama. Ada sutra dipakai untuk sapu tangan dengan sutra dipakai untuk baju. Ya, kan sapu tangan kan seberapa sih sapu tangan? Itu sama haramnya. Tapi wa idza kana lanalikane ana ba'du saubi, sebagian pakaian iku ibroisiman, sutra ibroisim ay hariron tegese sutra, wa ba'duhu lan sebagiane saub iku al akharu kang liya iku kutenan katun au katanan kapuk au katanu to katun masalan kelan umpamane jaza mongko wenang lirajuli kate wong lanang apa lubsuhu nganggo saub malam yakun selagine ora ana apa ibroisimu sutra iku ghaliban kang menang utawa kang ngalahaken ala ghairihi ing atase liyane sutra. Jadi kalau memang ada pakaian itu campuran, sebagian ada sutranya tadi seperti BHS itu kan ada sutranya, katanya begitu. Seberapa campurannya? Kalau memang banyakan campurannya
timbang sutranya, maka boleh. Kalau banyakan sutranya, apalagi sutra melulu, seperti tadi, nggak boleh. Jadi kalau memang banyakan campurannya, yang jelas kalau beas itu ya banyakan katunnya, kain biasanya. Ya. Nggih. Kita itu kan nggak tahu. Orang bisa saja mengklaim Nggih. ini sutra. Nggih, sutra asli. Sutra asli. Padahal kita juga nggak tahu. Nggih. Kadang-kadang kan orang modus itu juga bisa dalam rangka membawa ribut sikap kita untuk Begini, kita kan bisa dilihat dari harga. ya jaminan. Gak jaminan. Harga itu juga nggak jaminan. Karena kita kan juga nggak tahu asal usulnya benang ini. Yang kita tahu sutra itu atau enggak kan memang harus tahu dari hulunya kan. Iya. Kan sekarang tiruan itu kan menurut saya kulit aja kan tiruannya kan kadang-kadang hampir persis. Betul. Dan orang menurut saya pedagang-pedagang sekarang kan nggak semuanya bisa dipegang percaya. Bun nggih. Bun. Mana tadi? Wa kadza yahrumu in syakka fi kasratil harir ala ghairihi fa yahrumu alal asah inda ramli. Kalau memang kita mamang saja iki akean sutra apa akan campurane, menurut Imam Romli haram juga. Mamang saja, apalagi itu juga nggak jelas. Terus dak mayuribuk ilama layuribuk, tinggalkan apa yang kita mamangi itu, ya. Tapi khilaf Ibnu Hajar kalau Bakri lem itu di Ibnu Hajar enggak. Kalau kita mamang masih tetap, itu pun masih ada khilaf. Ya. Kalau kita mamang saja, ini bener tak sutra asli, sutra akan sutra yang enggak itu, ya. Kalau gitu menurut Imam Romli itu enggak boleh. Tapi Imam Ibnu Hajar boleh. Baru kalau jelas-jelas ini banyakan sutranya timbang yang lain, maka nggak boleh. Ini kok agak murahannya. Kalau yang kemarin itu, yang Pak Uta tanyakan itu, menggugurkan tasabbub fi iskotil walad. Jadi apa ya, melakukan apa saja yang menjadi penyebab gugurnya kandungan, itu ada dua khilaf, ada dua perbedaan ulama. Kalau ya, Imam Ibnu Hajar itu di Tuhfah itu selama kalau memang itu sudah istiqror, ya, jadi kandungan itu sudah tetap, maka tidak boleh, baik itu berupa darah gumpal atau berupa daging gumpal, nggak boleh. Jadi intinya kalau kandungan itu sudah berupa darah, itu kan menetap sudah, atau berupa apa itu daging, nggak boleh digugurkan. Tapi kalau menurut Imam Romli selama masih belum nafiroh boleh. Berarti nafiroh itu kalau dalam hadis 4 bulan. Jadi setelah 4 bulan itu di malaikat disuruh, iya itu. Kalau setelah nafiroh nggak boleh. Kalau sebelum boleh. Itu ada perkhilafan seperti itu. Nah, ini kok nggak sama? Maksudnya ini kok justru malah Imam Ibnu Hajar kok longgar? Ya, longgarnya Imam Hajar boleh kalau Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli, kalau tadi kan enggak. Kalau Imam Romli itu justru kalau sebelum nafiroh. Kalau Ibnu Hajar, pokok sudah menetap, enggak boleh. Ibnu Hajar lain sisi ketat. Lah betul, seperti itu. Lah, iya. Makanya saya tadi itu seperti itu. Ya. Untuk masalah libas wau nggih, niku longgar. Nggih, longgar, nggih. Niki rada ketat. Nggih. Niki rada longgar niku. Jadi sutra apapun keadaannya boleh. Nggih.
Nggih. Maksudnya itu anu ya. Apa kalau memang mamang dalam masalah banyak atau tidaknya. Ya. Malah justru yang Imam Romli haram, nggak boleh. Kalau mamang nggak boleh. Tapi Ibnu Hajar kalau mamang masih boleh. Iki akan iya ta iki akan terus bener ta wong iki. Ya. Kata tadi itu kan sulit untuk apa? Mengetahui dari asalnya itu. Walaupun sekarang sarung itu banyak tulisan sutra asli gitu ya. Loh ya itu kan sutra asli semuanya itu. Apalagi BAS yang memang gitu. Atlas saja sutra asli. Ya. Entah sutranya berapa. Kalau sutra temenan ya mahal. Mungkin kita, ya bagaimana ya? Gak tahu harganya sutra itu apa sutra yang asli itu berapa? Pernah saya itu juga dikasih baju. Iya. Namanya sutra. Saya nggak tahu sutra itu sih bagaimana, anggap bukan sutra. sutra apa? Sutra campuran. Ya, lembes sih, tapi kan Loh, sekarang barang lembes. Loh, artinya bukan hanya sutra, iya. Barang lembes bukan hanya sutra, bukan. Ya. Sekarang kain-kain yang sekarang itu kan ada yang sarung yang bisa Betul. Saya dulu waktu ada di pondok seperti itu. Orang jual itu ke pondok. Itu sarung dimasukkan ke korek sret itu. Masuk katanya sutra. Yus percaya ngare pondok. Sutra itu katanya dimasuk. Tapi diumbas pisan yo sing rak ngene anu. Oh sutra yo opo iki ngene. Iki kebujuk kabeh. Dadi dilebokno nang ngene iki lho korek sret. Masuk. Kan saking lemes sih, iya. Yang halus ternyata bukan hanya sutra. atau itu bisa dianukan apa namanya istilahnya bro, disamakan. Intinya kan sama-sama lepas, tapi kan hilangnya penyebabnya itu kan karena memang kan jangan sampai menyerupai kewanitaan lepas. Enggak, tadi itu kan ada yang sejenis itu apakah juga bisa dikatakan demikian? Apa istilahnya? dikiaskan. Nggih. Jadi untuk mengkiaskan itu tidak moro-moro dalam satu sisi moro sama kayak kita kiaskan, nggak seperti itulah. Nggih. Jadi napa? Jadi memang ada ulama yang ahli untuk itu kias. Jadi kita tidak bisa langsung menganalogkan seperti itu. Nggih. Kalau sama ilatnya, ya jangan nanti itu. Ya. Tapi ini kan menurut Imam Ghazali. Ya. Tadi itu menurut Imam Ghazali. Mungkin kalau menurut Imam Ghazali ini, kalau dilihat lemesnya tadi itu, yes kayak itu. Ya. Tapi dalam hadis sendiri nggak ada yang menerangkan tareknya itu, Kanjeng Nabi menerangkan penyebabnya itu nggak ada. Nggak ada. Itu, ya ijtihad ulama. Iya. Alasannya seperti itu. Jadi yang kepantasan untuk orang laki-laki itu ya yang mosok gagah-gagah kayak kelambi mir-klimir kena terang angin mir-mir gitu ya. Yus hilang anune. Hilang gagah. Fa in kana mongko lamun apa ghairul ibrahimi. Liyane sutra Ibrahim iku ghaliban kang ngalaken kang menang. Halal mongko halal apa sesau. Jadi kalau memang banyakan campurannya timbang sutranya, maka diperbolehkan. Wa kadza lan kok mengkono oleh ini stawa ya lamun padha apa karone sutra lan liyane sutra. Fil asah miturut kalau asah. Begitu juga kalau sama. Jadi antara sutra dan campurannya sama. 50% boleh masihan menurut kalau asah. Tapi kalau sudah yang satu sutranya yang melebihi, maka nggak boleh. Ya napa nggih? Dek mriki niku ngeten. Wal ibratu utai kang den anggep bil wazni kelawan timbangane labid duhuri ora kelawan ketoke
ora kelawan dohire waru'yati lan ketoke. Tidak antara sama atau tidak sama, antara lebih atau tidak lebih, itu tidak bisa cukup dibuat iki kok lemes nemen iki. Akan sutroe, enggak cukup seperti itu. Ya. Timbangannya memang kadar sutranya memang banyak. Ya. Tidak cukup dengan cuma hanya segi dohir saja. Secara fisik lah gitu seperti tadi itu. Bukan bisa diprediksi seperti itu. Ya. Memang harus ada itu ya. Konkretnya, validnya seperti itu. Wazni, timbangannya memang begitu. Ini sutranya sekian, campurannya memang begitu. Ya. Hati-hati ya lawan gitu ya. Nggih. Makanya begini, fayajuzu lubsul itolati al-mashhurati wa in kana dhahiruha annal harir fiha aksar. Jadi demikian istilah apa nggih surban. Niku nggih secara dohir iku sutroe luwih akeh timbang campurane. Tapi masih boleh menggunakan karena yang menjadi ukuran tidak bolehnya itu banyak atau sedikitnya apa sutranya itu bukan hanya kelihatannya, tapi memang betul-betul timbangannya seperti itu. Nggih. Jadi memang kadarnya seperti itu. Kadarnya lebih banyak. Nggih rada repot nggih. Nggih. Lek kita nggih saniki nggih ya napa nggih? Wis gak usah tuku. Manjan lek tiyang jalan nggawa pakaian sing lemes-lemes kan mboten pantes nyene. Nggih, nggih. Tapi lek sarung BAS mawon lek nemen lemese niku kan kados ya napa ngoten kaya tiyang nggih kaya mboten gabrah ngoten nggih. Nggih. Paslon utai ku fasal fi main dalam barang ya ta'alaku kang berhubungan apa sema bil mayiti kelawan mayit. Wow niku termasuk emas barang kan. Nggih. Terus ngeten. Wau niku nggih. Termasuk kandungannya juga sama. Nggih. Terus niki wau ngeten Pak Bakri wau takon, nggih. Dadi pundi wau. Kanggone wali niku angsal apa nggih? Menganggoni yogane sutra, tapi yoga sing sik durung umur 7 tahun. Jadi anak laki-laki yang belum umur 7 tahun atau setelah umur 7 tahun sampai balik, itu bagi orang tuanya atau wali itu boleh memakaikan pakaian sutra, boleh. Yeah. Terus apa untuk sutra tok? Enggak, termasuk emas. Jadi wa mislu takhattum bidzahab wa iruhu min anwa'il lubsi. Oke. Jadi wa yakhil mana tadi itu? Jadi wa yakhilul lin nisa aidun lidzukur lil madhkur min lubsil harir wa takhattum bidzahab. Oke. Jadi boleh seorang wanita wali itu memakaikan pakaian anak kecilnya dari sutra atau memakaikan emas perak emas. Termasuk di sini fayajuzu ilbasu kullin minhuma na'lan min dhahabin. Boleh memakaikan sandal dari emas. Asalkan haitsula syarafa adatan. Asalkan tidak berlebihan. Tapi lek sandal itu berlebihan, sandalnya emas ya. Lho, lek ndek Mekah niku enten talang emas, mboten berlebihan niku nggih, pengecualian ndek niku ya. Talang teko emas, lek kene talang teko emas nggih. Mungkin tergantung adat juga. Nggih paling ngoten. Dalam sisi itu memang apapun emas itu sudah mewah. Nggih. Berarti emas itu termasuk juga kadarnya tadi. Nggih. Kadarnya juga. Nggih. Kan enten emas murni, enten emas beda. Kalau separuh-separuh masih. Nggih. Termasuk buat aksesoris gitu. Nggih. Oh, emas kan di ujung nambel itu. Nggih. Nambel untu kan. Termasuk mboten nambal nggih.
Untungnya memang enggak mboten ngoten. Nggih. Lek damel napa patik niku mboten nambel niku. Kan enten patikan ngoten niku nggih. Mboten niku mboten nambel niku. Ini memang nambal. Untungnya gowang. Nggih, gowang ditambal. Nggih. Mungkin Emas. untuk pasangan bikin emas. Nggih. Itu boleh. Boleh. Sing mriki takhatum sing mboten asal. Nggih. Nggih.